kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Syukran alhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya Allah. La ilaha illallah. Yang terhormat Bapak Purwanto SPD selaku Kepala SD Negeri Sirnabaya, Kecamatan Purworejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan. Awalan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita ikrarkan rasa syukur kita di qaulina tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Selanjutnya, perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, acara yang kelima penutup. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mengingat acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan penuh kita. Lebih khidmatillah ala hadinya wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh beliau Ibu Sriwati SPD. Kepadanya dipersilakan. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Kepada Ibu Sriwati SPD, kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin dimohon duduk. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Purwanto SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan SD Sirnagoyo yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan ini nanti akan disampaikan sebagai narasumber, yaitu beliau Ibu Umi Nuriatun Hasan SPT, dalam rangka menyelesaikan kegiatan yaitu sebagai guru penggerak ibu. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan apa saja yang nanti disampaikan berkait dengan diseminasi dapat kita serap bersama-sama, dapat kita amalkan bersama-sama, yang nantinya kegiatan ini menghasilkan hasil intinya yaitu tetap mencerdaskan anak bangsa. Demikian. Jadi silakan nanti semua peserta mengikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Umi Nuriatun Hasan SPD. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kelak semoga kita semua dapat mencontoh, dapat melaksanakan program-program yang nanti akan disampaikan, kegiatan-kegiatan yang positif yang akan disampaikan demi kemajuan pendidikan, khususnya di SD Sirnagoyo dunia di seluruh tanah air Indonesia. Demikian sambutan dari kami. Intinya mari kita ikuti bersama-sama dengan seksama. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak SPD yang diucapkan banyak terima kasih. Memasuki acara inti, yaitu acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Sirnagoyo Kabupaten Kebumen, beliau Ibu Umi Nuriatun Hasanah SPD. Kepada Ibu Umi Nuriatun Hasanah SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sirnagoyo, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawatinya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Sirnagoyo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengarahkan kita, membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka memenuhi salah satu tugas pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif bersama saya Ibu Umi Nuriatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Sirnagoyo Kabupaten Kebumen. Ya, sebelum kita mulai ke materi, Bapak Ibu semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semuanya sehat G. Ya, kita akan melakukan SPT dulu bersama ya Bapak Ibu, supaya kita tidak
tegang, oke? Kita melakukan ice breathing dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ice breathing ini. Silakan Bapak Ibu berdiri, oke? Kita akan melakukan gerakan. Ya, kita ikuti gerakan yang di depan ya Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, ini lagu yang masih enak. Tangan ke atas, menyerah rintang. Tangan ke samping, turun tangan. Tangan ke depan, tinggal berenang. Tunjukkan kaki, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lumbu-lumbu, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Bergabung menjadi dua. Dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Bergabung menjadi empat. Dua kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Bergabung menjadi empat. Dua tentara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Bergabung menjadi delapan. Dua telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri. Bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Bagaimana Bapak Ibu pernah melakukan SPT tersebut pada anak didik kita? Sudah pernah belum? Sudah ya? Sudah pernah. Ya, jadi sudah pernah mendengarnya ya? Ya, alhamdulillah luar biasa ya Bapak Ibu guru SD Negeri Sinomoyo sudah menerapkan SDG kepada anak didik kita supaya mereka tidak tegang dalam menerima pelajaran yang kita berikan. Ya. Baik, sebelum menuju ke materi, nanti saya akan membawakan sebuah pantun. Kalau saya membaca pantun nanti Bu Guru bilang cakep, gitu ya. Satu kali cakep, oke? Atau nanti ada Bapak Ibu yang mau menampilkan pantun yang lain, boleh? Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa oleh-olehnya. Ayo pasang wajah senyumnya agar selalu bahagia. Semuanya bahagia ya Bapak Ibu. Ya. Lanjut ya. Jadi sebelum kita ke materi, tadi ada speaking dulu supaya kita melatih otak kita supaya tidak tegang dalam materi ini. Kalau kita melihat ada kata-kata budaya positif, kira-kira apa yang terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu? Apa budaya positif? Mungkin ada masukan? Apa ya? Budaya 5S. Terus apa lagi? Kebersihan, senyum, salam, sapa. Kemudian ada lagi? Sopan, betul. Ya. Jadi itu semua adalah bagian dari budaya positif. Nah, nanti di dalam materi hari ini konsep inti dari budaya
positif, terdapat beberapa materi yang saling berkaitan. Nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian nanti ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti itu adalah materi yang akan kita bahas nih. Tapi sebelum kita mengarah ke materi tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan pendidikan, untuk apa sih ada pendidikan. Di sini oleh Ki Hajar Dewantara ya, dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian? Ki Hajar Dewantara. Apa ya? Pakar pendidikan. Kemudian apa lagi? Ing ngarsa Sukulodo, ing madya Pamungkarsa, tuturi handayani. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa memotivasi para pendidik dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tujuannya itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita hanya menuntun, memberi contoh, memberi teladan, karena mereka sudah punya kodrat sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidik bagaimana? Kita sebagai pendidik, anak-anak sebagai peserta didik, sekolah sebagai wahananya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu ibarat seorang petani atau tukang kebun. Peserta didik adalah tanamannya, bibitnya, sedangkan sekolah adalah lahannya atau tanahnya. Jadi tugas kita adalah merawat supaya tanaman tersebut tumbuh subur, menyiraminya, memberi pupuk, kemudian menyemai bibit-bibit tersebut sebelumnya sehingga supaya dapat tumbuh subur ya. Itu adalah tugas kita. Nah, sebelumnya kalau tanaman itu pasti sudah punya bibit ya Bapak Ibu, sama seperti anak-anak, mereka sudah punya bakat dan potensi sendiri-sendiri. Tugas kita hanya mengembangkan apa yang ada pada diri mereka, apa yang mereka punyai. Jadi kita tidak bisa merubah kodrat mereka, tapi kita hanya membantu mengembangkan bakat dan potensi mereka. Pandangan Ki Hajar Dewantara, murid yang memiliki watak dasar yang tidak baik perlu mendapatkan tuntunan. Nah, ini adalah tugas kita. Memang semua siswa nggak ada yang baik semua, pasti ada aja yang nakal ya Bapak Ibu. Itu adalah tugas kita menuntun mereka. Begitupun sebaliknya, murid yang memiliki watak dasar yang sudah baik juga tetap memerlukan tuntunan agar mereka dapat terlepas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Disinilah peran kita dibutuhkan ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu guru semua menerapkan pembelajaran di dalam kelas pasti melakukannya menggunakan study center atau teacher center. Study center, ya betul sekali. Alhamdulillah hebat ya, guru-guru, bapak guru sudah hebat semua menerapkan di dalam kelas itu menggunakan study center. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, karena dengan melakukan study center berarti kita sudah menggunakan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Pembelajarannya sudah berpihak kepada murid. Jadi tidak hanya teacher center, tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat kepada peserta didik. Kenapa harus seperti itu? Itu dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri ada 6 dimensi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan bertakwa
mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita mengharapkan anak-anak kita memiliki dimensi-dimensi tersebut. Nah, disitulah fungsi dari penerapan pembelajaran paradigma belajar berdiferensiasi. Lalu bagaimana supaya peserta didik kita itu memiliki nilai-nilai dimensi tersebut? Salah satu caranya adalah menerapkan budaya positif. Budaya positif di sekolah itu seperti apa sih? Kira-kira di SD Negeri Surabaya apakah sudah menerapkan budaya positif? Belum ya Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Hanya kita harus konsisten menerapkannya. Lah, untuk bisa konsisten bagaimana? Harus ada kolaborasi dari semua warga sekolah. Kalau hanya menjalankan sendiri tidak bisa. Harus ada kolaborasi antara peserta didik, guru, kemudian wali murid, stakeholder terkait, semuanya harus berkolaborasi bersama. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin juga berkaitan dengan bagaimana cara guru mengontrol siswa. Ya, kita akan bermain cobalah buka. Apa itu cobalah buka? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya Anda adalah A, jadi nanti ada yang A, ada yang B ya, yang bersebelahan. Yang A itu tugasnya mengepalkan tangannya. Anggap tangan ini ada sesuatu yang berharga, sehingga kita harus menjaga kepalan tangan kita supaya tetap terjaga. Kemudian tugas yang B, nanti rekannya B, dia berusaha membuka kepalan tangan si A. Bagaimana caranya? Bisa membujuk, bisa memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, nggak apa-apa. Ya, kita praktekkan ya Bapak Ibu, silakan berdua dengan rekannya. Ada yang berperan sebagai A yang membawa tangan, yang B berusaha membuka kepalan tangan temannya. Silakan bergabung, pas mana dulu Pak? Enggak. Ya, yang satu membawa tangan dan yang satunya membujuk, meraihnya supaya membuka. Ya, silakan boleh meraih, boleh memberi timan, boleh ya, siap mulai, silakan. Bapak Ibu mau dibuka atau ditutup terserah. Yang penting sudah saya Bapak Ibu bagaimana caranya membuka kepala tangannya. Dibuka. Sudah? Tapi nggak mau buka ini. Tetap bertahan ya Pak. Ya. Sangat berharga. Ya. Bagaimana Bapak Ibu prakteknya? Apakah ada yang berhasil membuka? Ada? Sudah. Ada yang berhasil membuka kepala tangannya? Ada. Ya, ada juga yang tidak boleh, pokoknya tidak boleh, tetap tidak boleh. Nah, artinya apa? Dari praktek ini kita bisa menyadari bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Mungkin kita bisa dikontrol, suruh buka, dibujuk, diberi dia bisa membuka. Mungkin waktu itu kita mau membukanya, akan tetapi sebenarnya mungkin dengan terpaksa karena udah digoda, ini sesuatu atau kasihan atau merasa tidak enak ya dengan bawa kepala sekolah nggak enak bisa kamu buka misalnya. Nah, di sini kita paham ternyata kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Begitupun murid-murid kita, dia memiliki kontrol diri. Ya,
Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol menurut William Glasser. Jadi yang pertama, namanya miskonsepsi berarti itu salah pandangan ya. Dan ini adalah sebuah ilusi. Ilusi itu hanya sebuah gambaran. Ilusi guru mengontrol murid. Tentunya Bapak Ibu sering ya mengontrol murid, saya juga maksudnya menyuruh murid untuk ini, menyuruh murid untuk itu dan sebagainya. Nah, mungkin ilusi mengontrol murid ini adalah bisa kita lakukan sebagai guru memerintah murid. Akan tetapi kita tidak tahu apakah murid itu terpaksa melakukannya, apakah murid itu karena tidak enak sama Bapak Ibu guru, karena takut dihukum dan sebagainya. Jadi seperti ada motivasi dari luar, bukan dari dalam diri murid sendiri. Nah ini sebenarnya tidak boleh, guru tidak boleh memaksa murid. Ya, yang kedua, ilusi semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin kita membujuk murid kita, ayolah lakukan ini demi kebaikan kamu misalnya. Mungkin di saat itu mereka mau melakukannya, tapi mungkin kalau tidak dari diri mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri, suatu saat kita tidak ada di kelas atau sebagainya, mereka melakukan sebuah kesalahan yang sama, diulang lagi, hanya karena tidak ada bapak atau ibu guru yang mengawasinya. Berarti itu motivasinya bukan dari dalam hati, bukan dari motivasi intrinsik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa punya kekuatan untuk memaksa. Tentunya kita semua Bapak Ibu guru lebih dewasa daripada anak-anak kita ya. Nah di sini teorinya itu orang dewasa punya kekuatan untuk memaksa. Tapi sebenarnya tidak boleh, kita tidak boleh memaksa murid kita melakukan sesuatu. Tapi semua itu kembali kepada motivasi tersebut. Motivasinya itu kalau bisa munculnya dari kesadaran diri murid masing-masing. Lalu bagaimana kita merubah paradigma tersebut? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit. Jadi tidak ada perubahan yang instan. Kita ubah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kalau menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Pastinya setiap murid, walaupun dalam satu kelas, kebutuhannya pasti berbeda, nggak mungkin sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mereka punya gambaran, punya harapan yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami murid, bukan memaksa murid untuk sama dengan pandangan kita. Jadi kita yang harus memahami murid. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin murid tersebut melakukan kesalahan, ada alasannya, ada tujuannya. Kita tidak langsung menghukum mereka dengan serta-merta, tapi kita harus tanya dulu, kenapa kamu melakukan ini, alasannya apa dan sebagainya. Jadi tidak langsung menghukum. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya seperti tadi ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak memaksa, tapi kita kolaborasi. Jadi ada komunikasi antara murid dan guru, kemudian konsensus, ada kesepakatan. Ya sudah, kalau kamu melakukan ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita ada komunikasi. Model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, mungkin ya kita sudah menjaskan kata-kata kita sudah, kamu gimana sih? Begitu aja nggak bisa dan sebagainya. Itu mungkin kata-kata itu biasa ya buat kita. Tapi buat murid mungkin akan terkenal sampai mereka dewasa. Jadi mereka merasa dirinya itu gagal. Tapi kalau teori stimulus respon, teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita memberi kesempatan kepada murid untuk memperbaiki diri. Jadi dia tidak merasa bersalah, tapi dia punya peluang untuk memperbaiki perilakunya tersebut. Nah, mengarah dari teori kontrol tadi, kita berhubungan dengan disiplin. Kalau ada
hubungannya sama apa ya? Peraturan, terus apa lagi? Kebiasaan, tata tertib, hukuman, konsekuensi, prinsip, ya itu disiplin berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sebenarnya disiplin sendiri itu artinya adalah belajar. Jadi semuanya berangkat dari belajar. Mungkin dia masih belajar, kita tidak boleh langsung menghukumnya. Dia sedang belajar disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, menghargakan atau dibuat ancaman atau hukuman. Nah, di sini, jadi disiplin positif bedanya disiplin sama disiplin positif. Kalau disiplin positif, mereka itu melakukannya dari hati, dari motivasi intrinsik yang ada pada diri mereka sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan. Nanti kalau pelajaran ini nanti dikasih ini, nanti kalau tidak dikasih ini mereka nggak mau melakukannya. Jadi ketergantungan. Jadi kalau bisa kita munculkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita supaya ketika mereka melakukan sesuatu itu tanpa dipantau mereka sudah melakukannya. Nah, disitulah muncul kesadaran pada diri peserta didik. Kemudian disiplin positif itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, tadi ya motivasi intrinsik. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu ya nilai-nilai yang baik-baik ya, baik buruk, bertanggung jawab, keadilan, kejujuran, rajin, pokoknya semuanya yang baik-baik, yang positif-positif. Nah, berangkat dari disiplin diri tadi, disiplin positif tadi, ternyata kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tidak hanya dimiliki oleh manusia dewasa saja, manusia anak-anak juga memiliki kebutuhan tersebut. Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini tidak hanya anak-anak, semua manusia pasti punya kebutuhan dasar tersebut. Apa saja kebutuhannya? Menurut William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Manusia pasti makan, minum, membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya pasti butuh ya Bu, butuh disayangi ya, pastilah. Terus butuh diterima, rasa diterima oleh suatu kelompok juga itu merupakan kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Begitu pun juga anak-anak mungkin pindahan dari mana, dia masih adaptasi dengan teman-temannya, dia ingin diterima oleh teman-temannya. Kita harus memahami kebutuhan tersebut, jangan langsung menjudgment anak tersebut buruk dan sebagainya. Mungkin dia sedang masa adaptasi. Kemudian kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui dan didengar. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, itu bebas. Mampu mengendalikan arah dirinya, dia mau kemana, bebas. Kemudian kebutuhan kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi semua ini adalah kebutuhan manusia. Nah, kita harus memahami kebutuhan ini ada pada peserta didik kita. Lalu ada contoh ya. Nanti kita akan menganalisis apakah kasus ini memiliki kebutuhan dasar manusia yang mana. Apakah kasih sayang, apakah bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Nanti ditebak ya Bapak Ibu. Contoh kasusnya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Doni hanya tertawa melihat ekspresi wajah teman-temannya yang lucu karena kesal melihat tingkah Doni. Dari kasus tersebut, menurut Bapak Ibu, Doni ini sedang memenuhi kebutuhan dasar yang mana?
Ya, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, yang mana kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni? Dia sering mengambil paksa bekal teman-temannya, mencicipi makanan teman-temannya. Ya, bertahan hidup. Lalu ada lagi? Apa hanya bertahan hidup saja? Rasa diterima. Apa rasa diterima? Ya, apa? Penguasaan. Terus ada lagi? Kira-kira kebebasan ya? Iya juga. Kesenangan? Oh juga. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Oh, ternyata bertahan hidup pasti ya, karena dia ingin mencicipi makanan teman-temannya supaya dia tidak kelaparan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Karena apa? Dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Kemungkinan di rumah ibunya tidak membawakan bekal. Dengan begitu nanti bu guru melakukan ke orang tua supaya orang tua lebih memperhatikan Doni. Disitulah kebutuhan rasa diterimanya itu muncul. Dia ingin diperhatikan. Kemudian rasa kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kenapa kok bebas? Karena dia mengambil paksa bukan milik temannya. Dia bebas mencicipi makanan teman-temannya bergantian lagi, besok ini, besok itu, gantian-gantian. Itu kebebasan. Jadi dia ingin bebas mencicipi makanan teman-temannya. Mungkin alasannya ibunya di rumah mungkin membawakan bekal makanannya itu hanya itu saja. Makanya dia ingin mencicipi punya teman-temannya. Kemudian kebutuhan kesenangan ternyata iya juga. Nah, teman-temannya pada kesel, malah dia melihat teman-temannya itu tertawa karena lucu menurut dia. Itu ternyata dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian penguasaan. Nah, dia merasa hebat karena teman-temannya mau diambil makanannya. Jadi dia merasa hebat, penguasaan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia punya kebutuhan tersebut. Semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bahkan ada yang melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya karena mereka telah gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka sebagai guru tugas kita adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar mana yang sedang anak-anak kita cari. Jadi tidak langsung menghukumnya, tapi kita mengidentifikasi dulu, menanyakan dulu, kemudian mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya dengan cara-cara yang positif. Ya. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, dalam menjalankan peraturan sekolah sekarang ini selalu identik dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sekolah kita sudah menjalankan hal tersebut atau tidak ya Bapak Ibu? Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang mana yang dijalankan? Dua-duanya atau tidak? Ya, mungkin saat ini masih menjalankan ya Bapak Ibu, tapi pelan-pelan kita berubah karena kita mengetahui selain kebutuhan dasar tadi, kita harus mengetahui motivasi apa sih yang mendasari anak tersebut melakukan hal yang tidak baik. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dari motivasi eksternal dan internal. Dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin mereka disiplin supaya tidak mendapatkan hukuman. Itu namanya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, dia mau mengerjakan sesuatu asal ada imbalannya. Itu juga motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah tugas kita memunculkan motivasi tersebut kepada peserta didik kita supaya mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah mendengar kata-kata restitusi Bapak Ibu? Pernah? Atau baru sekarang? Oh baru ya. Coba kita lihat ya perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, pokoknya kamu harus push up misalnya, kamu harus sholat pada bendera 1 jam, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati, jadi sebelumnya ada kesepakatan dulu. Ya, kalau restitusi bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita memberikan waktu kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau
bersifat satu arah, jadi saklek ya, pokoknya itu ya itu, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau hukuman mungkin ya nanti jangka panjangnya bisa membekas di pikiran anak-anak kita. Dulu aku pernah dihukum seperti ini, dulu aku pernah seperti ini, terus aku jadi benci sama bapak ibu tersebut dan sebagainya. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Sebenarnya konsekuensi itu sudah baik, tapi ada juga efek jangka, efeknya cuma jangka pendek saja. Jadi mungkin dia melakukannya hanya saat itu saja, tapi lain kali dia berubah lagi. Nah, udah beda bu guru sekarang guru yang itu peraturannya berbeda, bukan seperti itu lagi. Aku gak mau lah ngelakuinnya misalnya. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Kalau restitusi itu ada proses kolaboratif, ada kerjasama, ada komunikasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, nanti ada praktek restitusinya juga. Nanti akan kita lihat. Nah, coba kita tebak ini hukuman atau konsekuensi. Lagi mengelilingi lapangan. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bersihkan. Bersih ya. Murid disuruh push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman ya. Nah, selain hukuman yang sudah tidak relevan untuk kita terapkan di kelas, penghargaan juga tidak relevan lagi karena bisa ketergantungan murid ya untuk melakukan suatu hal. Nah, ini tugas kita tadi ya, sama memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik, yaitu salah satunya dengan budaya positif. Sebelum kita melakukannya, kita juga harus mengetahui posisi kontrol kita. Posisi kontrol guru ternyata ada 5 ya, sebagai penghukum, pembuat kesalahan, teman, monitor, dan manajer. Kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu guru yang pernah terapkan yang mana? Penghukum pernah? Pernah. Pembuat rasa bersalah pernah? Pernah. Sebagai teman pernah? Pernah juga. Pengalamannya lebih banyak pasti ya. Monitor? Memantau ya. Manajer? Pernah juga. Alhamdulillah banyak juga pernah ya semua. Ya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Mungkin saat ini kita masih melaksanakan posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Tapi perlahan-lahan kita mengubah paradigma kita menerapkan posisi kontrol kita. Kalau bisa itu yang paling baik adalah sebagai manajer. Ya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru tadi ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nih ada contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisinya guru itu sebagai penghukum, hormat pada bendera salah satunya, itu penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu jadi merasa bersalah siswanya, dikatakan seperti itu. Terus sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu berikan atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Kalau pemantau. Nah, bagaimana kalau manajer? Kita memberi kesempatan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita memberi kesempatan kepada siswa, alasannya dan melatih mengungkapkan apa yang ada pada diri mereka ya. Kira-kira nih kalau kata-kata seperti ini, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana? Pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat betul atau tidak? Betul, membuat rasa bersalah. Tapi pernah tidak guru bilang seperti itu kepada muridnya? Iya, tidak selalu ya, cuma pernah saja. Kemudian kalau kata-katanya, kamu selalu saja salah. Apa? Jarang sih. Kalau posisi kontrolnya berarti dia sebagai apa? Ya. Sebagai penghukum. Ternyata ini hukuman verbal ya, kata-kata. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan
Posisi apa Bapak Ibu? Sebagai manajer, betul. Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Apa yang telah kamu lakukan? Apa tadi? Yang belum kan? Pemantau ada? Ya. Sebelum kita lanjut, kita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Pernah mendengar senyum salam sopan? Yang lagu senyum salam sopan? Sudah pernah? Pernah nggak mungkin? Ini liriknya suka hati. Ya. Cukup sambil duduk nggak apa-apa. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum 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 kepada guru. Aku salam 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 kepada guru. Aku sopan sopan sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Ya, kalau saya praktekkan ke anak didik saya itu, kalau senyum pegang pipi, kalau salam seperti ini, kalau sopan seperti ini. Ya, jadi kita kita pegang sini ya. Aku senyum salam sopan kepada guru. Boleh dipraktekkan ya Bapak Ibu? Ya, silakan berdiri. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum 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 kepada guru. Aku salam 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 kepada guru. Aku sopan sopan sopan, senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Ya, masih ada satu lagi Bu. Ya, hapus. Nanti bisa dipraktekkan ya ke anak didiknya. Nih, kalau Marina kita pegang diri kita. Mungkin hari ini ibaratnya kita namanya Marina. Marina. Kalau menari seperti ini. Seperti ini menari ya. Di atas. Di atas. Menara. Ya. Marina menari di atas menara. Coba ya Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Marina Menari di atas menara. Di atas Marina menari menara. Marina di atas menara menari. Ya, tepuk tangan bagi kita semua. Semuanya masih fokus. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan ke materi tentang budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat dimulai dari membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan peraturan, tetapi penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Nah, ini adalah salah satu strateginya supaya memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik kita, yaitu dengan melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Sistemnya itu diskusi dan curah pendapat yang kemudian digeneralisasi menjadi keyakinan kelas yang mengambil dari kata-kata nilai kebajikan universal. Nanti ada contohnya. Keyakinan kelas berperan sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Selama ini, permasalahan di kelas diselesaikan dengan penegakan peraturan. Padahal keyakinan kelas dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka
dalam menggali nilai-nilai keyakinan. Nah, ini adalah kriteria keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi tidak panjang, keyakinan kelas hanya kata-kata pendek. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi antar peserta didik itu mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, melakukan refleksi tentunya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi anak-anak yang membuat, kita hanya memfasilitasi mereka. Menggali segala hal dengan potensi positif untuk dijadikan sebagai landasan. Kalimat yang digunakan merupakan kalimat universal dan positif yang dapat dengan mudah untuk diingat oleh para siswa. Nah, tujuannya apa? Kenapa ada penerapan keyakinan kelas? Yang utama adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak. Kita memberi kebebasan mereka mengungkapkan pendapat mereka tentang keyakinan apa saja yang mereka inginkan, menuangkan ide, pendapat, dan gagasan secara terbuka dan demokratis. Mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif. Membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif. Menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Ya, jadi kita memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat keyakinan kelas. Contohnya, misalnya kalimat universalnya itu disiplin. Contohnya, tidak terlambat, disiplin dalam berseragam, disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan itu masuk disiplin. Saling menghormati dan menyayangi, contohnya bekerja sama dengan teman, tidak membedakan teman. Kerja kelompok, ya, membiasakan senyum, salam, sopan dan santun, itu saling menghormati dan menghargai. Kalau mandiri bagaimana? Contohnya tidak ditunggu orang tua di kelas, mungkin ini yang kelas 1 ya. Kemudian mampu untuk makan sendiri, bawa bekal sendiri, makan sendiri tanpa disuapin, serta melaksanakan kegiatan lainnya secara mandiri. Bertanggung jawab, contohnya anak-anak misalnya kalau mau mainan atau membaca buku, nanti setelahnya dirapikan lagi, itu merupakan bentuk tanggung jawab. Terus kalau dia sudah jajan, itu membuang sampah di tempatnya, itu bertanggung jawab. Nah, kalau menjaga kebersihan, mungkin menjaga kebersihan lingkungan kelas dan juga sekolah ya. Kita terapkan desa, ya sampah ambil ya. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama tentunya kita memahamkan dulu apa sih keyakinan kelas. Kita terangkan dulu kepada peserta didik kita apa itu keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Nah, setelah kita sudah memahamkan mereka tentang keyakinan kelas, kita berikan mereka kesempatan untuk menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian setelah mereka sudah menulis, semuanya sudah menulis masing-masing semuanya, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi misalnya ada kalimat-kalimat yang sama, kita sambungkan jadi satu saja, cukup satu. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Ya, seperti tadi misalnya harus mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya itu masuk disiplin. Terus bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Itu adalah kalimat yang tidak panjang-panjang tapi mudah dipahami siswa. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah sudah sepakat, kita sepakati bersama. Ini adalah keyakinan kelas kita. Kita semua harus melaksanakannya. Jadi kita harus menyepakati bersama antara guru dan murid. Tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat kalau keyakinan kelas itu berhasil? Nah, terciptanya merdeka belajar bagi anak dengan bebas dalam mengungkapkan berbagai pendapat demi keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Nah, kamu kemarin sudah
harus seperti ini, harus kamu lakukan. Nah, itu adalah cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada mereka. Mereka membuat peraturan sendiri, mereka menjalankannya sendiri dengan penuh keyakinan. Anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Jadi mereka membuat sendiri ya, karena mereka sendiri, jadi mereka merasa, oh ya kemarin aku sudah menulis ini, aku harus melakukannya. Terjalinlah komunikasi yang aktif antara guru dengan murid. Anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas di sekolah dan juga bisa di rumah. Jadi nggak cuma di sekolah, tapi karena sudah melekat, jadi dimanapun dia terapkan. Karena sudah biasa Lisa lihat sampah ambil, walaupun tidak di sekolah, di rumah pun dia lakukan. Dampak dari penerapan kelas, terciptanya sebuah komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa. Terlihat dan terasa adanya motivasi belajar dari siswa. Pembelajaran yang berpihak langsung pada murid, siswa dapat mengenal jika konsekuensi bukanlah pada hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tidak tepat. Jadi mereka sadar, oh ya, aku sudah melakukan ini, berarti aku harus bagaimana, aku harus seperti ini. Jadi kita melatih berpikir anak-anak untuk mencari solusi permasalahannya sendiri. Tercipta suasana belajar yang terasa menyenangkan sebab setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat belajar. Karena sudah sepakat ya, jadi tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Ini adalah contoh membuat keyakinan kelas yang pernah saya laksanakan. Jadi masing-masing anak itu menulis keyakinan kelas mereka di kertas origami dengan berbagai bentuk supaya nggak cuma kotak saja. Mungkin ada yang mau bentuk love, mungkin ada yang apel, ada yang matahari. Nah, supaya mereka lebih gembira ya menulisnya. Jadi berbagai bentuk. Nah, ini kalau sudah saya tempel di dinding supaya semua peserta itu bisa melihat dan membacanya. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4 yang sudah pernah saya lakukan. Ya, saya akan menampilkan videonya penerapan keyakinan kelas. Kelas itu ibu guru atau bapak guru saat pelajaran. Aku tidak mengejek teman. Saya akan menaati peraturan sekolah. Saya akan tinggal kelas sesuai jadwal. Saya berjanji saling bekerja sama dengan teman-teman. Dengan teman. Saya akan disiplin dan bertanggung jawab. Tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita, kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Adelia, kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Falidiamsa, kelas 4. Bagaimana perasaanmu dalam membuat keyakinan kelas? Sangat bersemangat. Pentingkah membuat keyakinan kelas? Penting. Apa manfaat membuat keyakinan kelas? Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nuriyatun Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Sirnoboyo, Kabupaten Kebumen. Video ini merupakan praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan keadaan, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada prinsip menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut kasus 1. Syifa tidak mengerjakan tugas matematika. Berikut adalah skenario untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Siva. Silakan duduk. Mbak Siva tahu mengapa dipanggil Bu di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Iya, benar. Tapi kamu kemarin berangkat kan? Iya, Bu, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Siva, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Umi. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa Mbak Siva tidak mengumpulkan tugas? Soalnya saya pulang dari pasar malam jam 10 malam dan saya tidur paginya lupa kalau ada tugas matematika. Ya, saya terima alasan Mbak Siva. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya akan mengatur waktu belajar saya dengan baik dan selalu belajar sebelum tidur. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Umi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bu Umi apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu Umi. Permisi. Ya, Kasus 2. Safa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. tadi ibu dengar laporan. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Diana. Iya, Bu. Kenapa? Saya dicontek sama Diana, Bu. Bukan hanya saya, juga saya juga selalu dicontek sama Diana. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga pasti akan
berdiskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan mengatur waktu belajar saya dengan baik dan selalu belajar sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa Asrafa, kelas 4. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman, dan nyaman. Dari kegiatan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang restitusi itu apa, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid tidak minder, tidak langsung merasa dirinya gagal. Konsep budaya positif. Pada penerapan segitiga restitusi, kita akan mengembalikan identitas murid dari murid yang gagal karena mereka telah berbuat kesalahan menjadi murid yang sukses. Di sini harus kita yakinkan pada murid bahwa kita tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga murid berani kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tadi ada 3 proses ya dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh kalimat-kalimatnya. Kalau dalam tahap menstabilkan identitas, contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu contoh kalimatnya. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh kalimatnya. Kalau menanyakan keyakinan bagaimana? Kalau sudah membentuk keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Apa keyakinan kelas kita? Sudahkah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas kita? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas 4 ya. Sebelum ke penutup ya Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu nanti akan memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Saya harap umpan baliknya umpan balik yang positif ya Bapak Ibu. Ya, silakan nanti menuliskan di sticky note yang sudah saya bagikan. Nanti tuliskan di sini umpan baliknya. Nanti kalau sudah ditempelkan di depan. Bertindak yang positif. Positif 5S. Terima kasih kepada Ibu Minuriatun yang telah memberikan tambahan wawasan kepada saya tentang segitiga restitusi, bahwa kita sebagai guru harus selalu memberikan budaya positif bagi siswa kita. Namun saya masih bingung jika kesalahan murid yang sama akan terulang kembali apa yang kita lakukan. Nah, itu sebenarnya harus ada konsistensi ya, secara terus-menerus, karena perubahan itu tidak instan, secara perlahan-lahan. Mungkin sekarang belum bisa menerapkan, tapi sedikit demi sedikit. Dengan adanya diseminasi budaya positif, saya sedikit ada gambaran. Sukses selalu Bu Umi, terima kasih. Semangat dan ditingkatkan lagi dalam mengajar dengan cara pendekatan ke anak peserta didik dan kedepannya lebih baik. Amin. Menjadi mengerti bagaimana menyelesaikan masalah yang ada
sebelum ke penutup ya, ada sesuatu. Apa itu? Nah ini lagu Tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu yang lurus sekarang ku berkembang. Dulu aku sangat biasa, sekarang luar biasa. Cita-citaku menjadi guru hebat, ingin membangun negara bermartabat, bersyukur kepada yang maha kuasa, menjadi guru yang berguna. Dulu aku hanya guru yang biasa, mengajar tanpa sehiasan kata, tetapi aku tak berputus asa, selalu inovasi bersama. Dulu aku jarang membuat kesepakatan, memaksakan semua peraturan. Sekarang paham nilai kebajikan, menjadi guru teladan. Boleh Bapak Ibu guru berdiri, kita bernyanyi bersama ya sebagai penutupan ya, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu yang lurus sekarang ku berkembang. Dulu aku sangat biasa, sekarang luar biasa. Cita-citaku menjadi guru hebat, ingin membangun negara bermartabat, bersyukur kepada yang maha kuasa, menjadi guru yang berguna. Dulu aku hanya guru yang biasa, mengajar tanpa sehiasan kata, tetapi aku tak berputus asa, selalu inovasi bersama. Dulu aku jarang membuat kesepakatan, memaksakan semua peraturan. Sekarang paham nilai kebajikan, menjadi guru teladan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, masuk ke penghujung acara, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi kita bercermin pada diri kita sendiri dulu ya Bapak Ibu, bagaimana standar kepribadian kita, profesionalnya kita, sosialnya kita itu harus yang baik dulu. Di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang berkepribadian baik, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, itu adalah kesimpulan dari diseminasi budaya positif kali ini. Saya tutup dengan pantun, jangan lupa catatnya ya Bapak Ibu. Pak Tani pergi ke sawah, pulangnya bawa ikan. Jika betul kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggerakmu hamba padamu,